Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hasanuddin dengan NIM 010424010012. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Rohadi Emily. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara kronologis apa yang menjadi penyebab pertama munculnya perbedaan pandangan teologi dalam Islam. Hal-hal apa saja yang menjadi isu polemik teologi pada masa-masa awal sejarah Islam? Yang pertama, karena adanya perbedaan pandangan teologi. Perbedaan pandangan teologi Islam muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, terutama saat perluasan wilayah Islam dan interaksi dengan budaya lain. Faktor utamanya yaitu yang pertama adalah perdebatan tentang kekhalifahan, yang mana di dalam perbedaan pendapat tentang kekhalifahan ini setelah Nabi Muhammad SAW wafat muncul perbedaan antara pendukung Ali bin Abi Thalib yang sering kita sebut dengan golongan Syiah dan pendukung Abu Bakar As-Siddiq yang sering kita disebut dengan golongan Sunni. Terus yang kedua, karena masalah takdir, pondok dan qadar, yaitu perdebatan tentang kebebasan manusia dan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala memunculkan golongan Jabariyah dan Qadariyah. Yang ketiga adalah sifat-sifat Allah, yaitu perdebatan tentang antropomisme dan tanzih. Terus yang terakhir adalah karena masalah keadilan Tuhan, yang mana diskusi tentang keadilan Tuhan ini tentang apakah Allah bisa disebut zalim ketika Allah ini menghukum kepada orang-orang yang berdosa. Terus isu polemiknya yang dari awal pertamanya itu tentang qada dan qadar, sifat Allah, kebebasan manusia, keadilan Tuhan dan status dosa besar. Yang kedua adalah berikan masing-masing dalil Al-Quran yang mendasari pandangan teologis antara penganut paham Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah qada dan qadar, yang mana pada ayat yang berbunyi wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, yaitu tentang dalil Jabariyah, dan yang artinya dan Allah alam bi muradi wa rabbi, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dalam surat At-Takfir ayat 29. Terus yang kedua adalah dalil tentang Qadariyah, yaitu tentang kebebasan manusia, yang mana pada surat Al-Isra ayat ke-15 yang berbunyi man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadullu 'alaiha, ya ila akhirih, yang artinya barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa orang-orang yang berbuat sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Surat Al-Isra ayat ke-15. Dilanjut nomor ketiga, yaitu bagaimana pandangan kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah menjembatani di kursus kaum Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah qada dan qadar. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah menjembatani Jabariyah dan Qadariyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah mengambil jalan tengah, dikarenakan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah mengambil jalan tengah, yang mana Allah menciptakan perbuatan manusia dan manusia mempunyai kasab atau usaha. Jadi intinya kayak gini, kita mempunyai hak untuk bersyariat, jadi hakikatnya mah itu adalah ketentuan Allah. Seperti kita contohnya berbuat sesuatu, nah kita itu berbuat sesuatu itu karena itu adalah syariatnya diperbuat oleh kita, dan hakikatnya itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kenapa menjembatani, karena menolak ekstrim Jabariyah, jadi tidak ada pilihan manusia, dan Qadariyah manusia menciptakan perbuatan sendiri. Jadi syariat mah contohnya seperti kita sakit itu, kita itu dari Allah dan kita itu harus bersyariat untuk kesembuhan. Jadi ulah sembuh teh karena Allah gitu. Jadi kita itu harus bersyariat untuk kesembuhan diri kita sendiri. Terus yang keempat adalah bagaimana kaum Mu'tazilah memahami
mengisi akal dan wahyu dan kedalam. Wahyu mendukung akal dan akal bisa memahami kebenaran moral tanpa wahyu. Kan tetapi keadilan Tuhan itu absolut. Jadi Allah wajib berbuat adil, tidak mungkin zalim. Dosa besar membuat perilaku keluar dari Islam. Nomor 5 yaitu bagaimana menurut pandangan Anda tentang qada dan qadar dan takdir. Takdir adalah ketentuan Allah yang bisa meliputi segala sesuatu, tapi manusia diberi kebebasan untuk berikhtiar. Dan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan qadar adalah realisasinya. Keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar itu penting. Jadi manusia berencana, Allah yang menentukan. Sekian dari saya, mohon maaf dengan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.